Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Teknik Pemesinan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengenalan mesin CNC TU2A atau biasa disebut dengan CNC LED atau CNC bubut. CNC bubut memiliki dua aksis, jadi hanya ada dua sumbu pergerakan. Nah, sebelum kita masuk pada video tutorial selanjutnya, saya berharap ada yang mau mengklik tombol subscribe pada channel Teknik Pemesinan, sehingga nanti ketika ada update terbaru dari channel Teknik Pemesinan, Anda akan mendapatkan update terbarunya. Nah, apa itu mesin CNC? Mesin CNC merupakan perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi mekanik. Jadi mesin CNC itu memiliki karakteristik diprogram dengan komputer, dan untuk mekanisme penggeraknya adalah menggunakan mekanisme mekanik. CNC sendiri dalam bahasa Inggrisnya bisa diartikan sebagai komputer numerically control. Penjelasannya dari CNC tersebut adalah sistem otomatisasi mesin perkaka yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram dalam bentuk kode angka dan disimpan di media penyimpanan. Jadi setiap pembuatan part atau produk pekerjaan itu nanti sebelum kita melakukan pekerjaan di mesinnya, kita membuat programnya dulu. Bisa menggunakan program manual atau bisa menggunakan bantuan dari software seperti Mastercam, SolidWorks, ataupun dengan Autodesk Inventor Cam. Nah, karena informasi yang digunakan berbentuk matematik, maka sistem ini dinamakan kontrol dengan angka atau mesin yang digerakkan menggunakan perintah-perintah berupa angka-angka, sehingga angka-angka tersebut nanti akan memerintahkan mekanisme di mekaniknya untuk bergerak sesuai dengan sumbu yang kita harapkan. Oke, kita langsung lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini tadi penjelasan dari mesin CNC. Mesin CNC bisa diartikan sebagai sistem otomatisasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram dalam bentuk kode angka dan disimpan di media penyimpanan. Pertama kali mesin CNC digunakan dalam proses mengikir, membuat lubang, memutar, mengasah, dan menggergaji. Pada perkembangan selanjutnya, mesin CNC memiliki pekerjaan yang lebih kompleks dalam pembentukan fabrikasi di industri. Mesin CNC sendiri memiliki kelebihan di mana kita bisa membuat produk massal dengan satu program. Adapun ketika ada terjadi kesalahan pada pembuatan partnya atau benda kerjanya, kita bisa mengevaluasi pada program yang kita gunakan sehingga pengerjaannya lebih efisien. Mesin CNC pun bisa melakukan pekerjaan yang sangat rumit yang tidak mungkin dikerjakan oleh tangan manusia, dan proses yang dihasilkan pun juga lebih presisi, dan waktu yang dibutuhkan pun juga lebih efisien. Nah, mesin CNC pada umumnya di lembaga-lembaga SMK itu memiliki dua jenis mesin CNC, di antaranya mesin bubut CNC atau biasa dengan disebut mesin CNC 2A atau LED atau bubut. Yang kedua adalah mesin freeze CNC atau biasa disebut dengan mesin CNC milling.
Mesin bubut CNC penjelasannya adalah mesin yang proses pemakanan atau penyayatan benda kerja dilakukan dengan cara memutar benda kerja, kemudian dikenakan atau pahat akan mengarah ke benda kerja sehingga menghasilkan proses fabrikasi. Sedangkan mesin freeze CNC itu adalah proses pemakanan atau penyayatan benda kerja di mana yang berputar adalah pahatnya. Contoh dari mesin CNC bubut dan mesin freeze CNC bisa dilihat di video berikut. Nah, di sini adalah proses fabrikasi dari mesin CNC 2A atau 2 aksis. Jadi pada prosesnya benda tersebut akan dicekam pada cekam atau cak. Setelah itu pahatnya akan bergerak sesuai dengan kontur yang kita desain sebelumnya. Kebanyakan mesin CNC 2A itu mengerjakan pekerjaan pada benda berbentuk silinder. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dengan menggunakan mesin CNC bubut 2A seperti mengebor, membuat alur, atau membuat kulir. Nah, ini proses dari pekerjaan dari mesin CNC lathe atau turning. Di sini ada profil berbentuk radius, ada alur, ada alur lebar, dan ada alur tipis. Ini juga sama, ini menggunakan mesin CNC turning. Jadi bendanya berputar, setelah itu pahatnya akan mengikis bagian-bagian yang tidak diperlukan dan nanti akan menghasilkan sebuah bentuk dari profil yang kita butuhkan. Nah, di sini kita perhatikan mesin CNC ini bisa membuat profil berbentuk radius baik cembung maupun cekung. Setelah itu di sini ada proses penguliran. Seperti yang saya utarakan tadi, proses pada mesin CNC ini sangat presisi. Jadi kita hanya membutuhkan satu program untuk pembuatan semua part, atau mungkin kita membuat 1000 part hanya membutuhkan satu buah program, dan hasil yang dikerjakan itu bisa lebih presisi dan efisien. Nah, sedangkan ini adalah mesin CNC milling atau freeze. Dia lebih pada pahat yang berputar terus bergerak. Setelah itu membentuk benda kerja yang berbentuk lempeng atau persegi. Di sini bisa kita perhatikan dia bisa membuat pocket. Nah, sedangkan ini adalah mesin CNC yang memiliki 4 atau 5 aksis. Kemungkinan di Indonesia atau di pembelajaran SMK itu masih jarang. Pada pekerjaan ini, baik benda kerja maupun pahatnya dia
dapat bergerak sesuai dengan perintah yang kita berikan. Nah, di sini kita perhatikan cekemnya berputar dan pahannya itu juga ikut berputar dan bergerak sesuai dengan garis koordinat yang kita perintahkan. Nah, itu tadi penjelasan dari mesin CNC bubut dan mesin CNC freeze. Jadi jika mesin CNC bubut hanya memiliki 2 aksis, sedangkan mesin CNC freeze atau milling itu memiliki 3 aksis, dan masih banyak lagi yang memiliki 4-5 aksis. Nah, pada mesin CNC kita biasa mengenal dengan sistem persumbuan. Jadi kita mengenal 2 sistem persumbuan. Yang pertama adalah sistem persumbuan absolut, yang kedua adalah sistem persumbuan inkremental. Sistem persumbuan absolut memiliki karakteristik titik nolnya tidak pernah berubah. Jadi ketika kita menentukan titik nol di sudut benda, maka itu digunakan sebagai acuan sampai akhir pekerjaan. Sedangkan sistem persumbuan inkremental, titik referensinya digunakan selalu berubah-ubah sesuai dengan titik terakhir dari gerak paha tersebut. Titik referensi bisa diartikan sebagai titik nol dari benda kerja. Contohnya seperti ini. Di sini ada jarak dari A, B, C, D, E, dan F. Ada jarak 0, 5, A ke B itu 5, B ke C itu 10, C ke D itu 30, D ke E itu 20, sedangkan E ke F adalah 10. Pada sistem absolut, perpindahan jarak dari A ke B adalah 5 karena titik nolnya ada di sini. Sedangkan perpindahan dari B ke C adalah 10. 5 tambah 10 berarti 15 untuk absolut. Dari A ke D atau C ke D itu berarti 45 karena total dari 5 tambah 10 tambah 30. Dari D ke E jaraknya adalah 65, sedangkan dari E ke F adalah jaraknya 75 karena acuannya tetap di sini. Untuk sistem absolut, walaupun Anda berpindah terus, dia tetap acuannya adalah titik nol di sini. Jika dari F ke E, maka untuk untuk persumbuhan titik absolut itu tetap pada nilai dari pertambahan 5, 10, 30 sama 20, yaitu 65. Dari E pindah ke D itu pun juga sama. Untuk sistem absolut berarti tetap total dari 5, 10, 30 berarti 45 dari A sampai D. Beda lagi dengan sistem persumbuhan dari inkremental. Inkremental dari A ke B adalah 5 untuk pergerakannya, sedangkan dari B ke C adalah 10, C ke D adalah 30, D ke E adalah 20, sedangkan E ke F adalah 10. Kenapa demikian? Karena ketika dari titik A ke B, maka otomatis titik referensinya berpindah di sini, maka titik nolnya ada di sini. Jika jarak B ke C adalah 10, maka dia akan bergerak 10. Begitupun juga jika C ke D, maka otomatis titik nolnya berpindah dari B tadi ke C. Maka jika jarak C ke D adalah 30,
maka jaraknya diisi 30. Nah, di inkrementa sendiri itu nanti akan mengenal nilai minus atau jarak minus. Contoh, ketika kita berpindah dari C ke D adalah 30, maka ketika Anda memindahkan dari D ke C, maka dia akan menjadi minus 30. Ketika E ke F adalah 10, E ke F adalah 10. Jika berpindah dari F ke E, maka perpindahannya berubah menjadi minus 10. Terima kasih telah mendengar beberapa penjelasan tentang mesin CNC 2A atau TU2A. Nah, untuk video selanjutnya saya akan membahas video tentang program CNC-nya. Terus pantau channel teknik pemesinan. Kami akan berupaya untuk menyajikan beberapa materi-materi yang dibutuhkan di SMK. Jika membutuhkan latihan soal dan pembahasannya terkait materi teori kejuruan, fisika, kimia, dan matematika, bisa mengunjungi website www.guruvokasi.com. Nah, jika butuh video tutorial tentang auto desimeter lanjutan, bisa mengunjungi bit.ly.com/catme. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.